pengenalannya. Ini masih ada selang panjang, baru ada pompanya atau ada balonnya. Ya, Jason Race namanya. Nah, kemudian yang kedua jangan lupa ini tuh harus dipasang di selang oksigen. Bukan ini terus diginikan tok, begini-gini ya pasiennya tambah cepat. Nah, cepat meninggal karena ini nggak ada oksigennya. Ya, ini harusnya dipasang di selang, dipasang di tabung oksigen lewat selang ya. Kemudian yang kedua handskun itu pasti kita harus pakai handskun. Kalau di rumah sakit mutlak wajib handskun ya. Kemudian yang ketiga ada arloji jam. Itu biasanya untuk melihat apa? Kalau kita melihat denyut atau kita mau meraba denyut nanti ada enggak, kemudian ada pernapasannya apa enggak, ininya naik turun apa tidak ya. Biasanya kan kita kalau di teori itu kan ada feel apa? Listen sama feel, kita rasakan, kita lihat ya toh. Kemudian baru kita raba. Lah ini nanti kita raba. Jadi kita lihat dulu ada enggak pergerakan, dirasakan ada enggak pernapasannya, diraba. Ada enggak di arteri atau di vena jugularisnya, denyutannya di arteri jugularisnya ada enggak? Ya atau mungkin vertikalis di sini. Ya, cuma biasanya kadang yang paling cepat di jugularisnya. Kalau misalnya sudah tidak ada, kita panggil Pak, Bu. Nah, kita panggil dulu ya. Ditabuk. Maksudnya saya ditabuk enggak diubah pun enggak ya. Jadi pokoknya yang tekanannya agak kuat. Jangan sekali-kali kalau nanti kalian di rumah sakit lemas. Dipanggil. Kalau kalian misalnya di ruangan atau di ICU atau mungkin di ICU atau di tempat lain ada yang dipelintir ininya, jangan ditiru. Beneran itu kadang puting susunya tuh kalau itu tuh diginikan, dijiwit. Jangan, kalau mau cubit pinggangnya. Ya. Atau daerah perut sini. Jangan ini sekali kan berputar ini sakit ya. Tuh nggak boleh nih. Kalau di etika itu nggak masuk Bu Fitri ya. Bu Fitri sekarang baru maksudnya sampai sekarang tuh Bu Fitri kok begini ya, kok diwarain ini. Bu, ini dipinter-pinter kanan kiri. Nggak boleh ya. Jadi ya beneran. Di rumah sakit atau dicubit sini ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian itu ya jangan dipanggil, kalau udah dicubit ya jangan dipanggil aja. Dipanggil dengan ketukan yang keras. Misalnya Pak, Bu, ya. Terus kemudian tadi kita lihat, kita rasakan ada enggak pergerakan ini. Kalau nggak ada, ya toh. Ini kita beritahu dulu. Kita tapi RW-nya, kita lihat RW-nya. Kalau misalnya dia kecelakaan, kita lihat dulu ada enggak dia risiko cedera. Kalau dia risiko cedera, berarti kalau dia tidak risiko cedera kan healthy jilid. Kita melonggarkan untuk jalan nafas ya. Nah ini healthy jilid itu begini. Tapi kalau misalnya kita ragu, kita kok curiga ada cedera cerebral atau di daerah leher, jadi kita lakukan jongkras. Kalau jongkras masuk dari atas, nggak bisa dari samping. Berarti ini kita tekan. Nah ini jongkras. Iya. Yang kita ini kan itu rahangnya, bukan kepalanya. Ya ini jongkras. Nah tapi kalau kita misalnya sudah ternyata healthy jilid, kemudian kita ini kok sudah bagus ya toh, artinya sudah longgar, tidak ada sumbatan, baru nanti kita lakukan breathe itu pernapasan. Nah ini kita kasih O2 dulu ya Bu. Itu kan ada yang napas bantuan, mungkin kalau dulu ada tapi sekarang nggak mungkin. Apalagi kalau kalian masuk, wah ganteng Bu, mungkin kalian kan nggak kuat juga ya. Karena apa? Kita memberikan bantuan pernapasan itu bukan karena mood-moodnya loh ya, tapi kita kuat nggak ini mengembangkan paru-parunya tuh sampai naik. Nah kalau mau disebel tak ya enggak ya. Jadi ini paru-paru itu sampai naik. Jadi kalau kita misalnya ngasih ini ya, nah ini tuh pegangnya gini ya. Jadi ini yang di hidung, nah ini pegangnya gini. Kalau bisa semua area sini tuh ketutup. Ya, ini kan sebenarnya karet. Kalau dulu Bu Fitri suka yang di Jason Race itu, yang model Jason Race loh ya. Itu di sininya bener karet tapi dia ada balon udara. Jadi kayak ditiup dulu di sini, ya ada pompanya kecil gitu. Jadi ini belendung. Jadi pertama dia nggak menyakiti, terus tapi kemudian dia rapat. Jadi oksigen benar-benar maksimal masuk ke pasien. Ya seperti ini. Ini kita kasih nafas kayak gini.
apa namanya dipompa ya. Nah itu dipompa. Nah kalau sudah dipompa ini harus kemudian kalau pompanya itu biasanya kalau belum dilakukan RJP itu sesuai irama inspirasi ekspirasi ya sebisa mungkin. Kalau berapa kalinya nggak ada, maksudnya nggak ada khusus ini harus 10 kali enggak. Pokoknya tapi kok ternyata kok nggak ini, maksudnya nggak respon juga, baru kita lakukan RJP. Kalau sirkulasinya kita sudah memberikan ternyata kok tidak ada respon juga, baru kita RJP. Nah RJP pun sama. Nah kalau RJP itu kita pijat jantung namanya ya. Jadi kita di ini ya toh, ini kan breathe. Kok geser? Ya, ini nanti 10 liter per menit langsung ke di pol nih. Itu kan 10 ya, itu kan di mereka bawa tabung ya, tapi tabungnya harus dapat ya. Di humidifier di apa kok humidifiernya? Iya, di konektornya itu ya. Nah, itu kan ada 1 liter per menit sampai 10. Nah, itu polnya 10. Nah, kan tidak ada respon baru kita berikan RJP. Nah, RJP itu nanti hati-hati, jangan asal mencet ya. Ini paling gampang 2 jari di atas prosesus simfoide. Jadi ini gini ya, ini ada tulang yang sternum ini ya. Nah, ini langsung di 2 jari kalau 2 jarinya besar. Kalau kecil-kecil ya 3 jari tidak apa-apa. Ya kalau sudah begitu, ini yang dipakai bukan ini. Jadi bukan begini ya, tapi begini. Ya. Nah, kalau sudah begini, nah ini posisi 90 derajat. Nanti yang dibuat mijet bukan yang pijet begini enggak ya, tapi yang kemarin siapa ada di kelas? Bintang. Cowok bisa nih, bukan cewek ya. Nah ini terus kita pencet kuat, langsung kita kasih hentakan. Nah, ini hentakan gini, ini ya bunyi. Nah, ini kanan kiri sama aja ya. Misalnya Bu itu kok ini nggak boleh, ini boleh ya. Kita kasih hentakan. Nah ini ternyata berarti kurang dari 5 cm. Pencet lagi yang dalam. Oh kebablasan. Iya pencet lagi karena ini nanti kalian akan melakukan begini tuh. Oh ini begini malah nggak sampai dulu. Berarti posisinya tadi salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Baru dikasih pernapasan lagi. Respirasinya Oh 100.000 monggo. Itu sebenarnya cuma mempermudah saja. Ya, cuma mempermudah. Kalian kan ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kalau Bu Fitri sukanya sih 1 sampai 10, 1 sampai 20, 1 sampai 30. Baru nanti dikasih lagi pernapasan ya. Monggo nanti respirasinya kalian mau menyebutkan apa itu kan dalam hati ya. Karena nggak mungkin nanti kan. Ya maksudnya gitu loh, maksudnya Bu Fitri ya. Monggo itu hanya ini aja biar mempermudah sih sebenarnya. Intinya mempermudah. Jadi nanti kita kasih lagi. Ini biasanya kalau penolongnya 1, tapi biasanya kalau penolongnya 2, kalau di rumah sakit ini mesti 2. 1 dia mempertahankan untuk oksigenasi biar adik kuat, yang satunya pijat jantung. Terus dia itu tapi hati-hati, intinya kalau yang cowok biasanya badannya besar, kemarin ada yang di kelas C atau kelas D. Ini D, C itu kan ada sing gede wis apa wi. Tapi untungnya dia kontrolnya bagus. Jadi ininya dia tidak sampai yang lebih dari 6. Enggak sampai, jadi dia kontrolnya bagus, gak tinggi terus remuk kabeh gak ya. Kan ada gitu ya, karena apa takutnya ini tadi cedera tulang iga atau takutnya nanti ada trauma torak. Ya, karena memang di sini tulang iga. Cuma nanti biasanya kerabat. Makanya kenapa RJP itu juga gini. Nah,
ini bukan yang sininya yang dipakai, tapi jadi biar nanti ada keluar. Tuh. Ini aja berarti usaha tempat ya enggak. Jadi harus sampai. Ini berarti belum. Ini salah. Ini salah. Nah harusnya kalau sampai hijau. Dari kak dua rantai, dari kak dua rantai. Kalau misalnya cuma gini berarti ini salah. Nah tapi kita harus pas. Nah dicoba. Nah nggak tahu Bu Fitri nanti karena kan mesinnya ini nggak salah banyak ya nanti. Iya. Nggak tahu. Ini pakai ini nanti dibuat gantian atau mungkin kan sebenarnya ada banyak dia kan agak tiga. Tapi nggak tahunya masih punya banyak karena disering pakai ke tahun terakhir. Mereka tuh. Itu kan nggak ada orientasi, masih tidak sadar orientasi. Sadar. Terus kita apa kan mau saya RJP? Mel coba. Nah, kemudian satu yang kalian lihat arwinya, kita lihat arwinya, belum disentil ya. Kemudian kita arwinya paling ya kita harus bebas, tidak ada sumbatan jalan nafas. Ya, kalau misalnya ada sumbatan jalan nafas, kita lakukan hati jilid. Jika takutnya kita posisikan hati jilid. Jika tidak ada jika kita takut ada cedera, kita lakukan pakai metode atau teknik jotras. Ya, jotras itu tidak didangakno tapi rahangnya yang dibuka. Ya, buka rahang itu jotras. Yang bawah jadi bukan aslinya sebenarnya hati jilid itu untuk apa toh? Saluran pernapasan itu biar jadi satu ini loh. Cerita kok jadi satu apa ya? Pokoknya ini intinya close, close ya. Nek lurus yo boleh lah lurus ya itu. Karena apa biasanya? Terus yang kedua ini itu harus pakai yang keras. Ya, nggak bisa pakai empuk. Kalau pakai empuk biasanya bendal. Tapi biasanya kalau urgensi, misalnya kayak di ICU, kemudian di IGD atau apa yang di IGD mungkin dia pakai matras yang atas kan masih bisa ya. Tapi kalau yang di ICU itu biasanya agak kesulitan. Itu tapi yang penting biar kalau di ICU bantal itu langsung diambil atau dibuang. Ya, kemudian diganti bantal kecil atau biasanya kalau nggak ada loh ya. Itu dulu pakai apa? Tahu Guling. infus tapi yang nggak yang 1000. Pernah lihat Aquades 1 liter? Pernah lihat? Enggak. Yang Aquades 1 liter bukan di bawahnya ya tapi di bawah. Jadi biasanya tapi kadang ada yang ditaruh di belakang di bawah leher gitu. Agar apa? Biar dangak intinya itu biar tenaga gini loh. Ya kecil lip itu kan tenaga gini loh. Seperti itu. Terus baru nanti kita oksigenasi kalau sudah terus lu Kristen pil ya toh ternyata kok nggak ada diraba nggak ada baru langsung kita pakai oksigenasi ya posisi. Jadi posisi yang pertama tadi jalan nafasnya sudah tidak ada sumbatan, kemudian diposisikan baru diberikan O2 ya, kemudian dipompa ternyata nggak ada respon baru dilakukan RJP. Nah, itu nanti RJP itu biasanya dilakukan 5 kali siklus, jadi 30 dibanding 2 ya, itu 5 kali. Nanti berhenti sejenak sekitar 42 menit, nanti bisa dilakukan lagi. Tapi biasanya RJP itu tidak lama-lama. Biasanya kalau dia sudah kadang ada yang diintubasi, biasanya kalau yang di ICU itu langsung diintubasi, O2-nya disambung ke ventilator, oksigennya disambung ke ventilator, pasien diintubasi kan. Tapi biasanya kalau pasiennya mati jantung, dia tidak di pernafasan, dia di jantung, langsung dipakai defibrilasi atau busisol. Defibrilasi yang tahu ya defibrilasi itu ya, yang kejut jantung ya setrika itu. Loh ya, tapi itu kalau nggak pas itu ngecap loh, ngecap ini ya. Itu biasanya dikasih ini. Ya, terus nah ayo kalau